pertama lahir dalam ukuran raksasa besi yang hanya bisa dimiliki negara dan ilmuwan. Lalu pada tahun 1980, komputer pribadi lahir dan berkembang untuk digunakan pada dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan yang kita kenal sampai saat ini. Ketika internet membuka jendela global, smartphone membuat komputer berpindah ke genggaman. Dan di tahun 2025 ini, perkembangan teknologi semakin bertambah pesat. Kita tidak hanya menggunakan komputer, kita hidup berdampingan dengannya dalam bentuk AI, cloud, dan realitas virtual. Komputer bukan lagi sekadar mesin, ia menjadi perpanjangan pikiran manusia. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Dulu telepon cuma buat orang penting doang. Tahun 1973, telepon genggam pertama lahir. Martin Cooper bawa alat segede bata. Beratnya hampir 1 kilo, gede banget. Tapi saat itu udah canggih. Tahun 80-an masuk model komersial pertama. Harganya bisa beli motor 2 biji. Tahun 90-an muncul handphone dengan SMS. Nokia jadi raja. Ringtone-nya melegenda banget. Layar monokrom, sinyal 1 batang aja seneng. Tahun 2000-an HP makin kecil dan keren. Kamera VGA jadi fitur paling heboh. Tahun 2007 iPhone muncul. Segalanya berubah. Layar sentuh penuh, gak ada keypad lagi. Internet masuk HP, dunia makin dekat. Sekarang, HP bisa ngedit video 4K, bisa kerja, belajar, belanja, semua dari HP. Bahkan sekarang bisa pakai AI juga. Semua itu berawal dari satu ide gila. Bayangin, satu genggaman bisa nyambung ke dunia. Baterai sudah penuh, teman mabar sudah siap. Tapi ketika push rank tiba-tiba kuota internet kalian habis, sungguh sangat menyedihkan dan bikin emosi saja. Tapi pernahkah kalian berpikir apa jaringan seluler itu? Dan bagaimana perkembangan jaringan seluler bisa sampai secepat sekarang ini? Jaringan seluler adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan antar pengguna secara nirkabel menggunakan gelombang radio. Jaringan ini didistribusikan di area daratan dengan setidaknya satu transceiver tetap yang berperan sebagai stasiun. Dalam perkembangannya, teknologi jaringan seluler telah melewati beberapa kali pengembangan teknologi yang cukup signifikan dampaknya. Pengembangan teknologi ini bisa dari sisi kecepatan, jangkauan, dan berbagai hal yang semakin canggih lainnya. Mari kita bahas pertanyaan berikutnya, bagaimana perkembangan jaringan seluler dari generasi pertama sampai generasi kelima sekarang ini. Sesuai namanya, First G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan oleh Nippon Telegraph and Telephone pada 1979 silam di Jepang. Baru kemudian di tahun 1984, teknologi First G menyelimuti seluruh wilayah Jepang dan menjadikannya sebagai negara pertama yang memiliki jaringan First G secara nasional. Jaringan First G saat itu hanyalah sebuah gelombang analog radio sederhana, sehingga jangkauannya tidaklah luas. Secara teknis, First G beroperasi dengan menggunakan sistem analog radio sederhana yang hanya memiliki kecepatan maksimum 2,4 kB per second. First G hanya dapat dipakai untuk melakukan panggilan telepon, itu pun dengan kualitas yang buruk, boros baterai, dan tidak terenkripsi. Teknologi jaringan 2G diperkenalkan pada tahun 1991 di Finlandia yang ditandai dengan mulai digunakannya gelombang digital. Teknologi jaringan ini memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Teknologi jaringan 2G memungkinkan kita untuk bertukar pesan teks dan pesan bergambar, dan panggilan suara pun jadi lebih jernih, di mana kecepatan maksimal jaringan 2G mencapai 473 kB per second. Teknologi jaringan 3G pertama kali diluncurkan pada tahun 2001 oleh operator asal Jepang yaitu NTT Docomo. Dengan hadirnya 3G, membuat kita dapat melakukan browsing internet, mengirim email, streaming video, dan musik. Jaringan 3G mendukung kecepatan internet hingga 2 MB per second. Era 3G juga menjadi era kelahiran smartphone dengan dua nama besar pada saat itu, yakni BlackBerry dan Apple. Teknologi jaringan 4G pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 di Swedia dan juga Norwegia yang menggunakan standar Long Term Evolution. Teknologi jaringan 5G pertama kali dikembangkan di Korea Selatan pada tahun 2019. Jaringan 5G memiliki kecepatan hingga 20 GB per second dan latency 10 kali lebih rendah dari jaringan 4G. Jaringan 5G membuat kita dapat menggunakan teknologi canggih seperti virtual reality dan augmented reality. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mengalami banyak perubahan besar yang diakibatkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Dari cara kita beraktivitas seperti bekerja, berbelanja, bahkan melakukan pekerjaan bisnis itu berubah total. Itulah yang dinamakan transformasi ekonomi digital. Masih ada yang nggak tahu apa itu cloud computing? Cloud computing atau computing awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan juga perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu, tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Fintech, atau financial technology, adalah inovasi yang mengubah cara kita mengelola dan mengakses layanan keuangan. Di era digital saat ini, fintech mencakup berbagai aplikasi dan platform yang memudahkan transaksi, pinjaman, investasi, dan manajemen keuangan pribadi. Contohnya, aplikasi pembayaran seperti e-wallet memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara cepat dan aman hanya dengan ponsel mereka. Selain itu, platform peer-to-peer lending memberikan akses pinjaman langsung antara individu, tanpa melalui bank tradisional. Fintech juga memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi. Dengan penggunaan kecerdasan buatan, fintech dapat menganalisis data secara real-time untuk memberikan rekomendasi investasi yang lebih tepat. Dampak fintech sangat besar, karena memberikan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak terlayani, terutama di negara berkembang. Dengan demikian, fintech tidak hanya mempermudah transaksi keuangan, tetapi juga membantu mendorong inklusi keuangan global. Apakah Anda ingin berbisnis online namun tidak tahu di mana bisa mendapatkan produk untuk dijual? Apakah Anda ingin mengetahui sumber terbaik dan paling terjangkau untuk barang dagangan Anda? Ketika Anda memilih investasi yang tepat untuk barang dagangan Anda dapat secara signifikan mengurangi anggaran bisnis Anda dan menaikkan keuntungan Anda pada saat bersamaan. Dengan panduan yang tepat, Anda bisa mendapatkan informasi supplier terbaik bersamaan dengan taktik khusus untuk memastikan Anda mendapat harga terbaik. Dan saya yakin Anda dapat melihat betapa menguntungkannya bisnis Anda ke depannya. Dengan panduan yang mudah diikuti ini, Anda akan mempelajari segala hal yang perlu diketahui tentang pembelian barang dari supplier terbaik. Maksimalkan keuntungan bisnis Anda segera. Ekonomi digital adalah ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet melalui jual beli online, pembayaran digital, hingga pemasaran melalui media sosial. Semua ini membuat proses ekonomi menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dijangkau kapan saja dan oleh siapa saja. Transformasi ekonomi digital itu membawa dampak juga besar. Yang pertama itu membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Yang kedua itu menciptakan lapangan kerja baru seperti kurir, admin toko online, dan digital moneter. Dan yang terakhir itu membantu konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga yang kompetitif tanpa harus keluar rumah. If I could do it then work on you. Get up and make it work. Yo, if I could do it then work on you. Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this skill since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had no body, I came from dirt. Still came fuck, I put in the work. Salah satu contoh perusahaan yang mendorong ekonomi digital di Indonesia adalah Shopee. Shopee menyediakan platform yang mudah digunakan seperti gratis ongkir, pembayaran digital, lalu fitur live shopping. Melalui Shopee, jutaan UMKM dapat menjual produk mereka ke seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Sementara untuk konsumen, mereka dapat berbelanja dengan cepat, aman, dan praktis. 2, 3.
Namun, perkembangan ini menjadi sebuah tantangan besar, mulai dari risiko penipuan online, persaingan bisnis yang ketat, dan juga perlindungan data pribadi merupakan masalah yang harus segera diantisipasi. Oleh karena itu, literasi digital perlu dikembangkan di masa sekarang. Transformasi ekonomi digital bukan hanya tentang masa depan, tapi juga sudah menjadi bagian dari hidup kita. Mari manfaatkan ekonomi digital secara bijak dengan meningkatkan literasi digital dan jadikan ekonomi digital sebagai peluang untuk berkembang. A few moments later. Transformasi ekonomi digital itu membawa dampak tiga besar. Yang pertama itu membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau Salah satu contoh perusahaan ekonomi kan. Later. Tuh, 2, 3. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan, risiko penipuan online, Tuh, 2, 3. Transformasi ekonomi digital bukan hanya tentang masa depan, tapi juga sudah melekat pada